Hai sobat bisnis, gimana nih kabarnya? So, adakah di antara kalian yang saat ini sedang bertanya-tanya tentang ide bisnis franchise yang sedang populer saat ini? Santai bosku, karena di video kali ini kita akan memberikan informasi tentang 30 ide bisnis franchise. So, seperti apakah penjelasannya? Simak video berikut ini. Tapi, jangan di skip-skip ya bosku, agar nantinya tidak setengah-setengah informasinya. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Yang pertama, franchise minuman teh segar. Minuman es teh bisa dibilang sebagai usaha franchise minuman yang sukses di Indonesia dengan menjual produk utama berupa es teh. Ada beberapa modifikasi teh dengan varian rasa menarik dan juga bisa ditemukan di beberapa lokasi strategis. Untuk membuka waralaba ini memang tidak begitu besar modalnya, dan apabila bosku bergabung dengan kemitraan, mungkin harganya akan relatif lebih murah. Yang kedua, bisnis bubble tea. Selain Tongji yang beraneka ragam rasa, modifikasi teh kini mulai berkembang. Salah satunya adalah bubble tea atau boba. Bubble ini adalah sebuah butiran tapioka dengan variasi rasa tertentu seperti rasa buah, coklat, hingga kopi. Memulai bisnis bubble tea pun tidak perlu merogoh kantong dalam-dalam seperti menyelam ke dalam samudra. Dan untuk harga satu cupnya pun minumannya ini bervariasi antara daerahnya. Yang ketiga, usaha kedai kopi. Berbicara mengenai usaha franchise minuman, kedai kopi juga marak dipilih masyarakat dan mampu mendatangkan omset yang tentu tidak sedikit. Anda bisa memulai usaha kedai kopi sendiri atau memilih untuk membeli waralaba kedai kopi saja. So, tertarikkah Anda, bosku, untuk mencoba bisnis ini? Tulis di kolom komentar ya, bosku. Yang keempat, bisnis kebab. Meski kebab merupakan makanan khas Timur Tengah, masyarakat Indonesia mulai menyukainya dan menjadi salah satu makanan favorit yang harus bosku coba. Maka dari itu, tidaklah mengherankan jika bisnis waralaba kebab menjadi menjamur saat ini. Saat ini sudah banyak usaha kebab yang memiliki gerai di beberapa kota tanah air. Gimana nih bosku? Tertarik nggak mencoba bisnis yang satu ini? Yang kelima, franchise donat bakar atau dokar. Berikutnya adalah bisnis franchise donat bakar atau yang biasa dikenal dengan sebutan dokar. Bisnis yang diprakarsai oleh Iwan Krismanto ini mulai berdiri pada tahun 2008 lalu. Perkembangan bisnis ini cukup pesat nih sob, bahkan kini sudah ada lebih dari 66 cabang di seluruh Indonesia. Bisnis waralaba ini bisa Anda coba, dan untuk perhitungan satuan harga donatnya pun bervariasi antara daerahnya, gitu bosku. Yang keenam, bisnis franchise makanan takoyaki. Makanan khas Jepang memang menjadi favorit di masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Meski ada banyak jenis makanan negeri Sakura, salah satunya yang bisa dijadikan bisnis waralaba adalah takoyaki. Di Jepang sendiri, takoyaki memang menjadi franchise makanan untuk bisnis kecil dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di sana. Yang ketujuh, jagung susu keju atau jasuke. Usaha penjualan makanan yang terbuat dari bahan bakar jagung sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Akan tetapi, kini sudah semakin bervariasi. Contohnya adalah jagung susu keju atau jasuke. Nah, bosku bisa mencoba untuk salah satu jenis dari bisnis ini. Yang kedelapan, bisnis fried chicken. Bisnis franchise olahan ayam seperti fried chicken ataupun ayam geprek tak kalah menjanjikannya dan bisa dibilang kuliner yang tak akan pernah mati. Di sini kita bisa dicontohkan dengan banyaknya gerai ayam, tepung atau fried chicken yang bertebaran di Jabodetabek. Seiring berjalannya waktu, franchise makanan ini memiliki ribuan gerai di banyak provinsi di Indonesia. Konsepnya sendiri adalah untuk usaha kecil menengah. Yang kesembilan, depot isi ulang air minum. Selain memberikan manfaat besar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer, air isi ulang juga bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Hal inilah yang setidaknya bisa dilihat oleh perusahaan waralaba depo isi ulang air minum. Kini sudah banyak usaha depo air minum yang berkembang di beberapa kota-kota besar. Gimana nih bosku? Tertarik nggak mencoba untuk bisnis yang satu ini?
Yang ke-10, bisnis Cooldak. Jika tadi terdapat makanan Jepang, maka sekarang adalah makanan Asia Timur yang juga disukai oleh masyarakat adalah masakan Korea. Salah satunya ialah Cooldak, yang berupa honey chicken yang memberikan cita rasa lain dan ditambah topping dari tepung beras. Semakin kesini, bisnis ini semakin dilirik oleh masyarakat, bosku. Yang ke-11, bisnis waralaba churros. Makanan khas Spanyol mungkin sedikit asing bagi masyarakat di Indonesia. Namun, kini Anda bisa mencicipinya seperti churros. Kini, waralaba churros mulai merambah kota-kota besar di Indonesia, bahkan sudah tersedia berbagai macam paket. So, tunggu apa lagi, bosku? Langsung aja nih disikat bisnisnya. Yang ke-12, usaha sosis bakar. Siapa sih yang nggak tahu dengan bisnis yang satu ini? Bisnis franchise makanan sosis bakar juga menjadi populer di masyarakat. Modal utamanya pun juga nyaman di kantong dan harga yang dijual pun sangat bervariasi tiap kota dan juga provinsi. Yang ke-13, jamur crispy. Selain itu, ada pula franchise makanan jamur crispy yang gurih dan juga renyah. Makanan ini adalah salah satu cemilan yang bisa dijadikan bisnis karena memiliki peluang market yang menjanjikan. Yang ke-14, usaha jus buah. Dalam usaha minuman, jus buah sangatlah populer di semua kalangan masyarakat. Modal yang digunakan untuk usaha ini pun tidak begitu besar dan Anda bisa menjualnya di lokasi yang strategis. Es jus ini ya bisa dijual dengan ragam varian berbeda sehingga akan memberikan kesan yang unik ketika bosku jual. Yang ke-15, bisnis crepes. Usaha makanan atau kuliner terakhir yang dapat dicoba oleh bosku adalah crepes. Makanan ini terbuat dari tepung terigu dengan rasa manis dan juga asin. Bisnis makanan ini semakin kesini semakin digemari oleh masyarakat. So, tertarikkah Anda untuk mencoba bisnis ini, bosku? Tulis di kolom komentar ya, bosku. Oke, bosku, sekarang kita akan lanjut terkait dari bisnis franchise jasa di masyarakat. Di samping bisnis waralaba kuliner, bisnis waralaba juga bergerak di bidang pelayanan jasa masyarakat. Berikut beberapa di antaranya dengan omset yang cukup menjanjikan. Yang ke-16, waralaba Pertamini. Galaxy Pertamini merupakan pelopor untuk penjualan bahan bakar eceran secara modern untuk usaha yang kecil. Pakai pom mini bensin berukuran mini, ini pun sangat terjangkau modalnya. Dan saat ini tercatat mitranya sudah banyak tersebar di Indonesia dan berjumlah ratusan. Wah, gimana nih bosku? Mantap gak? Yang ke-17, minimarket. Bicara mengenai waralaba, pikiran kita tidak bisa lepas dari yang namanya minimarket. Hal ini sangatlah wajar, sebab bisnis ini menjamur di Indonesia. Namun di sisi lain, modal yang diperlukan juga lumayan cukup besar. Namun keuntungannya bisnis waralaba ini adalah berskala nasional. Yang ke-18, bisnis waralaba spa. Bisnis spa kini mulai ada yang berkonsep bisnis waralaba. Di Indonesia, yang menawarkan spa berkonsep semacam ini diantaranya adalah Bambu Spa. Modalnya memang cukup besar, tapi ya, namun setara dengan keuntungan yang nantinya akan dihasilkan. Yang ke-19, bisnis waralaba apotek. Berikutnya adalah bisnis waralaba di bidang medis seperti apotek. Hal ini dimulai oleh apotek K24 yang kini ada 370 gerai di seluruh Indonesia, bahkan Timor Leste. Modal awal bisnis apotek ini ya lumayan cukup besar, bosku. Tetapi ya nanti untuk keuntungannya juga setara dengan modal yang kita gunakan. Yang ke-20, bisnis laundry pakaian. Jika Anda memiliki hunian di tempat strategis, maka usaha laundry pakaian adalah hal yang tepat. Laundry yang berkonsep waralaba di Indonesia sudah banyak cabangnya dan bisnis ini menjanjikan untuk kedepannya. Yang ke-21, waralaba Tour and Travel. Bidang jasa lain yang tidak kalah menariknya adalah Tour and Travel. Waralaba jenis ini di Indonesia beragam, mulai untuk keperluan umum hingga yang mengkhususkan diri dalam perjalanan wisata religi. Wah, asik nih bosku, bisa dicoba. Yang ke-22, bidang ekspedisi. Seiring menjamurnya toko online, ini berpengaruh pada usaha kurir dan juga ekspedisi. Bisnis waralaba, kurir dan juga ekspedisi di Indonesia salah satunya adalah Tiki atau titipan kilat dan macam-macam lagi bosku.
Yang ke-23, waralaba dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan pun tidak luput dari konsep waralaba yang kini sedang marak. Misalnya saja nih, adalah Bimba Rainbow Kids di bawah naungan Yayasan Bintang Solusi Mandiri. Semua orang bisa memiliki bisnis ini karena sangat menjanjikan, bosku. Yang ke-24, bisnis laundry sepatu dan juga tas. Tidak hanya laundry pakaian, kini juga menjamur yang namanya laundry untuk sepatu dan juga tas. Dan modal yang dibutuhkan pun juga lumayan lah ya. Tapi jika bosku tidak ingin berikan usahanya sendiri, maka bisa bergabung ke dalam kemitraan. Yang ke-25, waralaba cuci mobil. Bisnis waralaba cuci mobil tidak kalah menjamurnya di masyarakat. Dan banyak juga yang membutuhkan tempat cucian mobil ini, apalagi bagi mereka yang sibuk bekerja dan tidak sempat untuk membersihkan mobilnya. Wah, bisa jadi peluang nih, bosku. Yang ke-26, waralaba bidang pertanian. Dahulu bidang pertanian dianggap sebelah mata. Namun kini bidang pertanian bisa menjadi bisnis waralaba yang menjanjikan. Barang yang Anda bisa dijual seperti produk-produk hasil pertanian, contohnya dari pertanian organik misalnya, atau keperluan untuk petani yaitu misalnya pupuk dan juga sebagainya. Yang ke-27, waralaba bidang otomotif. Waralaba di bidang otomotif juga cukup menjanjikan. Ini dikarenakan semakin meningkatnya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Beberapa bisnis waralaba dalam bidang otomotif diantaranya adalah Mr. Montir, Shop and Drive, dan juga F16 Motor. Yang ke-28, bidang klinik kecantikan. Sementara itu, bisnis kecantikan juga memiliki bisnis berkonsep waralaba. Contohnya, klinik jelita yang berasal dari Magelang. Kini siapa saja bisa membuka klinik ini di beberapa kota di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Gimana nih, bosku? Tertarik gak untuk mencoba? Yang ke-29, jasa laundry boneka. Kini juga hadir jasa laundry boneka yang dapat Anda pilih sebagai bisnis waralaba yang menjanjikan. Di sini bisa kita contohkan adalah The Clean Bar Laundry yang pertama hadir di Solo. Wah, masih sangat terbuka nih, bosku, untuk peluangnya. Yang ke-30, waralaba kursus bahasa Inggris. Di Indonesia, kursus bahasa Inggris memang dibutuhkan banyak orang, baik pelajar maupun masyarakat secara umum. Waralaba ini salah satunya adalah Easy English Center. Itulah, bosku, 30 usaha mengenai bisnis franchise yang perlu Anda ketahui. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Apabila video ini bermanfaat, boleh banget nih di-share ke teman-teman bosku agar lebih banyak lagi yang mengetahuinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan juga see you the next time video. Bye-bye.